Selamat malam, perkenalkan nama saya Frederikus Abdi M. Siotang. Saya dari kelas TIM 2001 dengan NPM 2011-0029. Di sini saya akan menjelaskan materi TRID. Langsung saja saya menjelaskannya. Pengertian TRID. TRID adalah unit dasar dari penggunaan CPU. TRID mengandung TRID ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah TRID berbagi kode section, data section, dan sumber data sistem operasi dengan TRID lain yang dimiliki oleh proses yang sama. TRID juga sering disebut lightweight process. Sebuah proses tradisional atau heavyweight proses mempunyai TRID tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaan antara proses dengan thread tunggal dengan proses dengan thread yang banyak adalah proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Ada beberapa pernyataan yang diharapkan untuk lebih memahami materi thread ini sebagai berikut. Pertama, mendefinisikan threads. Yang kedua itu mengerti perbedaan state dalam thread. Ketiga, mengerti konsep prioritas dalam thread. Keempat, mengetahui bagaimana menggunakan metode dalam kelas thread. Membuat sendiri sebuah thread. Yang keenam, menggunakan sinkronisasi pada thread yang bekerja bersama-sama dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Ketujuh, memperbolehkan thread untuk berkomunikasi dengan thread lain yang sedang berjalan. 8. Mengerti dan menggunakan kemampuan konferensi. Selanjutnya itu definisi thread. Saya jelaskan singkat. Sebuah thread merupakan sebuah pengontrolan aliran program. Untuk lebih mudahnya, bayangkan thread sebagai sebuah proses yang akan dieksekusi dalam sebuah program tertentu. Penggunaan sistem operasi modern saat ini telah mendukung kemampuan untuk menjalankan beberapa program. Misalnya, pada saat Anda mengetik sebuah dokumen di komputer, Anda dapat menggunakan text editor. Dalam waktu yang bersamaan, Anda juga mendengarkan musik atau surfing lewat internet di PC Anda. Sistem operasi ini telah terinstall dalam komputer Anda, itulah yang memperbolehkan Anda untuk menjalankan multitasking. Selanjutnya itu dari state dan thread. Sebuah thread memungkinkan untuk memiliki beberapa state antara lain running, sebuah thread yang pada saat ini sedang dieksekusi dan di dalam kontrol dari CPU. Kedua itu ready to run thread yang sudah siap untuk dieksekusi. Yang ketiga itu resume. Setelah sebelum diblok atau diberhentikan sementara, state ini kemudian siap untuk dijalankan. Yang keempat, suspended. Sebuah thread yang berhenti sementara dan kemudian memperolehkan CPU untuk menjalankan thread lain bekerja. Selanjutnya itu dari prioritas. Untuk menentukan thread mana yang akan menerima kontrol dari CPU dan akan dieksekusi pertama kali. Setiap thread akan diberikan sebuah prioritas. Sebuah prioritas adalah sebuah nilai integer dari angka 1 sampai dengan 10, di mana semakin tinggi prioritas dari sebuah thread, berarti semakin besar kesempatan dari thread tersebut untuk dieksekusi terlebih dahulu. Sebagai contoh, asumsikan bahwa ada dua buah yang thread berjalan bersama. Thread pertama akan diberikan prioritas nomor 5, sedangkan thread yang kedua memiliki prioritas 10. Keuntungannya adalah keuntungan dari program multi-threading dapat dipisah menjadi 4 kategori. Yang pertama itu responsi atau membuat aplikasi yang interaktif menjadi multi-threading. Yang kedua itu berbagai sumber daya atau seperti thread berbagai memori sumber daya dengan thread yang memiliki oleh proses sama keuntungan dari berbagai kode untuk mengizinkan sebuah aplikasi mempunyai beberapa thread berbeda dalam lokasi memori yang sama. Selanjutnya ekonomi. Pembuatan sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan penggunaan thread, karena thread berbagi memori dan sumber daya proses yang memiliki maka akan lebih ekonomis untuk membuat konteks switch thread. Keempat, utilasi arsitektur multiprosesor. Keuntungannya, multi-threading bisa dapat meningkat pada arsitektur multiprosesor. Selanjutnya, user thread. User thread itu didukung di atas kernel dan diimplementasi oleh thread library pada user level. Library menyediakan fasilitas untuk membuat thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Selanjutnya, kernel threads yang didukung secara langsung oleh sistem operasi. Pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen dilakukan oleh kernel dalam ruang kernel, karena manajemen thread telah dilakukan oleh sistem operasi. Selanjutnya itu dari model multithreading. Multithreading adalah suatu kemampuan yang memungkinkan beberapa kumpulan instruksi atau proses
dapat dijalankan secara bersamaan dari sebuah program. Selanjutnya, model menituan, yaitu memetakan beberapa tingkatan thread user yang hanya ke satu buah kernel thread. Kelebihannya itu manajemen proses thread dilakukan oleh atau di ruang pengguna sehingga menjadi efisien. Kekurangannya, multithread ini tidak berjalan atau bekerja secara paralel di multiprosesor karena hanya satu thread yang bisa mengakses kernel dalam satu waktu. Model tuan-tuan, yaitu memetakan setiap user thread ke dalam satu kernel thread. Kelebihannya, model one-to-one lebih sinkron daripada model many-to-one. Kekurangannya, dalam pembuatan user thread, diberlakukan pembuatan korespondensi thread pengguna, karena dalam proses pembuatan kernel thread dapat mempengaruhi kinerja dari aplikasi. Selanjutnya itu dari model many-to-many, yaitu membolehkan setiap tingkatan user thread dipetakan ke banyak kernel terjadi. Kelebihannya, developer dapat membuat user thread sebanyak yang diperlukan. Dan kedua itu, ketika satu thread menjalankan plugin sistem, maka kernel dapat mewujudkan thread lain untuk melakukan eksekusi. Selanjutnya itu thread dalam Solaris 2. Solaris 2 merupakan salah satu versi dari Unix yang sampai dengan tahun 1992 hanya masih mendukung proses berat heavyweight dengan kontrol oleh setiap thread. Tetapi sekarang Solaris 2 berubah menjadi sistem operasi yang modern yang mendukung thread di dalam level kernel dan pengguna multiprosesor simetri SMP dengan perjalanan real time. Selanjutnya itu thread Java. Thread Java adalah thread rangkaian eksekusi dari sebuah aplikasi dan setiap program Java minimal memiliki satu buah thread. Sebuah thread bisa berada dalam empat status yaitu Neo, Rumble, Blocked, dan Deal. Untuk membuat thread dalam Java terdapat dua cara yaitu extended class thread. Untuk menjalankan thread dapat dilakukan dengan memanggil metode start. Saat dijalankan maka sebenarnya metode run dari kelas akan dijalankan jadi untuk membuat thread. Kedua itu implement interface runnable. Cara ini merupakan cara yang paling sederhana dalam membuat thread. Runnable merupakan unit abstrak yaitu kelas mengimplementasikan interface ini hanya cukup mengimplementasikan fungsi run. Dalam mengimplementasi fungsi run, kita akan mendefinisikan instruksi yang membangun sebuah thread konstruktor dan cara ini adalah myThread myObject. Manajemen thread. Manajemen thread itu merupakan konsep pokok dari sistem operasi sehingga masalah manajemen thread adalah masalah utama dalam perancangan sistem operasi. Selanjutnya itu ada keadaan thread. Sebuah thread berada dalam keadaan baru, kita mempunyai sebuah objek thread yang dipakai tapi belum dipanggil dengan metode start. Selanjutnya thread dan JVM atau JVM bisa juga disingkat dengan Java Virtual Machine adalah sebuah mesin imajiner maya yang bekerja dengan menyerupai aplikasi pada sebuah mesin nyata. JVM menyediakan spesifikasi hardware dan platform di mana kompilasi kode Java terjadi. Spesifikasi inilah yang membuat aplikasi berbasis Java menjadi bebas dari platform. JVM dan sebuah sistem operasi. JVM adalah jenis perangkat lunak virtual machine untuk menjalankan program dalam kode instruksi Java. Java Virtual Machine dalam nama lain disebut sebagai Java Runtime Environment JRE, dikembangkan oleh Sun Microsystem untuk memperluas penggunaan bahasa Java pada platform komputer manapun. Oleh karena itu, program yang dapat dibuat dengan Java dapat dijalankan pada banyak platform komputer maupun berbagai sistem operasi komputer. Contoh solusi dari multi-thread yaitu solusi multi-thread secara lengkap kepada masalah produser konsumen yang menggunakan penyampaian pesan. Kelas server pertama kali membuat sebuah mailbox untuk mengumpulkan pesan dengan menggunakan kelas MySQL, kemudian dibuat prosedur consumer thread secara terpisah dan setiap thread berefleksi ke dalam mailbox bersama. Thread produser secara bergantian antara tidur untuk sementara, memproduksi item dan memasukkan item ke dalam mailbox. Consumer bergantian antar tidur mengambil suatu item dari mailbox dan mengkonsumsinya karena save. Metode dari kelas MySQL adalah tanpa pengeblokan, konsumen harus mencetak apakah pesan yang dimiliki tersebut adalah nol. Sekian penjelasan materi thread dari saya. Apabila ada ucapan atau omongan yang salah, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Salam.